Kalau lo mau cari standar yang bagus, ini laptop bisa. Standar yang buat gengsi, ini masih dapat. Standar enak buat dibawa-bawa, ini pas banget. Ya standar lah, udah di rata-rata cukup buat di segala kegiatan. Charger punya teknologi fast charging juga, yang mana fullnya itu kisaran 1,5 jaman kalau gue hitung-hitung. Tapi yang terpenting kalau lo lupa, bisa aja nih pakai charger handphone lo yang Type-C buat jadi backup powernya. Nice lah. Halo guys, karena gue lagi ikut sosial media buat bikin konten di luar dan gue tetap harus punya video di channel gue, yaitu Nyanteh. Jadinya di video kali ini gue bikin spesial bahas di luar studio ya. Karena pas banget malah karena gue pengen bahas sebuah laptop hidden gem anak traveler yang tetap pengen jalan-jalan namun butuh performa laptop kencang dengan harga yang tetap cuanable. So, ini laptopnya yang udah gue pakai hampir sebulan melawan buana dengan gue, yaitu Acer Swift X. Laptop ini cuma dibanderol seharga 15 jutaan aja, yang mana lu bisa dapat lebih dari harga yang ditawarkan. Seriusan. Mungkin kalau lu udah nonton review laptop ini di channel lain bulan lalu bakalan sayang banget sih. Karena untuk laptop hidden gem yang satu ini bisa dibilang kembali bersinar. Nah, maksudnya gimana nih? Ya semenjak Techtober kemarin banyak teknologi baru rilis, salah satunya ada update major dari software Adobe. Laptop ini tuh jadi enak banget. Gue udah pakai buat ngedit foto, ngedit video, bikin aset di After Effects, bahkan gue pakai juga buat record layar gue, buat konten nyasar tiap minggu. Ini laptop aman banget. Dan itu pun gue juga full utilize, colok semua port buat di setup kerja gue. Gue awalnya tuh nggak punya ekspektasi itu. Spek kayak gini sih kayak mestinya tuh nggak ada yang spesialnya gitu. Cuma punya performa lebih dari laptop Ultrabook biasanya aja. Dan ternyata gue salah. Oke, kita bahas dari spesifikasi laptopnya dulu ya. Laptop Acer Swift X AMD series ini memiliki racikan AMD Ryzen 5 5500U, 6 core 12 thread, dan juga GPU-nya NVIDIA RTX 3050 laptop GPU, 4GB GDDR6, RAM-nya 16GB, LPDDR4, 4266 MHz, dan storage bawaan ini memiliki 512GB SSD NVMe Gen 3 dengan satu slot tambahan M.2 lagi. So, yang barusan gue jelasin, laptop power efficientnya Acer kali ini ya gak kayak laptop tipis lainnya. Oke, CPU-nya U-series, wajar lah di laptop tipis buat mobilitas. Tapi Acer ngasih lagi nih, discrete GPU RTX 3050 lagi di laptopnya. Gokil nggak tuh? Ya, enggak sih, GPU entry juga sebenarnya. Tapi kalau dibanding cuma lu dapet iGPU aja, kayak Radeon Graphics, NVIDIA MX, sama Intel Iris gitu, ya lu mesti thank you lah sama Acer yang udah baik kayak gini. Dan nanggung juga gitu. RAM-nya itu nggak dikasih 8, tapi langsung 16 GB. Dan storage-nya pun langsung dikasih M.2 semua. Ini laptop racun banget sih. Sweet spot banget lah buat gua. Ya mungkin buat kalian juga nantinya. Jadi ya, banyaklah kelebihan yang gua dapat pada laptop ini yang mungkin lo bisa cari tahu di video ini. Tapi sebelum itu, gua mau bahas dari segi desainnya si laptop ini dulu. Acer Swift X mungkin nggak memiliki desain note yang berbeda dari lini Swift lainnya. Buat gua standar banget. Kalau lo mau cari standar yang bagus, ini laptop bisa. Standar yang buat gengsi, ini masih dapat. Standar enak buat dibawa-bawa, ini pas banget. Ya standar lah, udah di rata-rata cukup buat di segala kegiatan. Pertama, gue suka dari dimensi laptop ini yang udah ngebawa GPU discrete di dalamnya, namun tetap bisa memberi ukuran yang tipis dan juga ringan, cuma di 1,8 cm sama di 1,4 kg aja. Masih di kelas Ultrabook. Ya mungkin sedikit lebih berat aja umumnya yang ya biasanya itu di 1 sampai 1,2 kg lah. Tapi di sini lo bakalan dapat GPU discrete di dalamnya cuy. Finish laptop ini sederhana dan low profile. Memang tampang kayak gini tuh nggak appealing kalau di depan umum. Kayak covernya cuma warna grayish dengan tulisan Acer. Diikutin dengan body silver pada area body keyboardnya. Ya keren sih ya menurut gue ya. Apalagi pattern warnanya ini sekarang ada di era airflow-nya gitu ya. Jadi kelihatan lebih seksi aja gitu paduan warnanya. Terus juga di bagian portnya ada dua USB-A 3.2 Gen 1, satu USB-C 3.2 Gen 2 yang bisa buat display port sama USB charging, lalu ada HDMI 2.0, audio combo, dan DC port atau port powernya. By the way, kenapa Acer sampai generasi sekarang itu ya masih aja pakai port power seperti ini? Gue tahu laptopnya itu tahan baterai lama, nggak perlu amat gitu sama colokan. Tapi dengan bentukan power setipis ini, gue rasa ngeri aja gitu, ringkih gitu kalau nggak sengaja kesenggol atau gimana. Ya ini aja kecil, belum lagi pin jarum dari dalamnya itu lebih tipis lagi. Kenapa kalian nggak ganti full ke Type-C aja sih? Next, keyboard minimalis tanpa numpad dengan backlight putih aja. Feel pengetikan pas buat laptop sekecil ini. Area buat touchpad juga pas, nggak kecilan juga. Palingnya kita perlu kompromi aja dengan bentuk arrow yang kecil banget dan juga posisi power yang ada di kanan atas nyambung sama keyboardnya. Tapi tenang aja kalau kepencet, ngebut banget nyalanya lagi. Selanjutnya, buat fingerprint ada di posisi biasanya Acer Swift, yaitu di kanan bawah keyboardnya, dengan responsivitas yang cepat juga. Jadi bisa mengamplify speed booting cepat dengan scan yang ngebut juga.
Another good fitur yang bakal lo dapat dari harga laptop 15 jutaan, yaitu layarnya 14 inci, udah pakai panel IPS Full HD dengan akurasi warna di 100% sRGB 300 nits. Sisi fisiknya, Acer juga udah ngasih 85%, 73% screen to body rasionya, so bener-bener modern banget. Bezel samping-sampingnya ini tipis banget dan tetap ada webcam HD dengan indikatornya. So, for overall design, meets lah buat kebutuhan dengan desain modern saat ini. Gue belum lihat sih ada poin yang dipangkas pada desainnya. Mungkin sedikit kurang pada desainnya ini yaitu di bagian airflow-nya. Mereka punya intake cukup bagus. Di bawah plus elevated hinge juga sama di area keyboard yaitu air inlet keyboard. Mungkin kelihatannya jadi kurang resist sama tumpahan air, tapi sebetulnya ini bisa jadi solusi yang nggak harus ada udara lewat atas keyboardnya aja. Cuma sayangnya untuk kipasnya cuma ada satu aja di sisi kanan, jadi untuk pekerjaan ya agak sulit memang untuk maintaining suhunya. Ya walaupun mereka ada fan control FNF, tetap aja sih ketika main game cukup kerasa panasnya di sisi keyboard kiri. Ya ultra thin juga sih, jadi gue cukup mewajarkan. Next, on the performance, di sini gue nggak melakukan banyak testing. Lebih ke real use-nya aja, yang mana gue itu orangnya cukup mobile ya. Kadang di studio, kadang di bengkel AC mobil gue sendiri, atau dipakai ya di rumah aja. So, pendeknya di sini, gue puas banget lah sama yang udah dikasih Acer pada Swift X-nya ini. Bener-bener hidden gem banget. Gue nggak expect pekerjaan creating gue bisa dikerjakan pada laptop ini. Awalnya ya cuma bakalan pakai buat office use aja, bikin script sama paling edit foto tipis-tipis. Udah nggak bakalan main di area video editing. Tapi ketika gue coba kepo ya buat rasain AMD 5600U sama Nvidia 3050 laptop GPU-nya ini, si laptop itu malah jadi another level buat laptop budget lagi. Kayak sekarang, gue udah nggak perlu khawatir kalau misalkan pakai laptop ultrabook nggak bakalan bisa produktif di bidang creator. Gue masih bisa backup pekerjaan gue buat edit video Full HD mingguan gue kayak konten nyasar tanpa masalah. Nggak ada lag sama sekali bahkan setelah main multilayer di sequence Premiere. Render time-nya pun juga buat render video Full HD durasi 31 menit, cuma makan 14 menit doang. Setengah dari durasi real videonya. Ya gue tahu kalau gue pakai mesin yang lebih proper bakalan lebih bagus lagi. Cuma buat ultrabook, kalau cuma main dipakai iGPU sih gue rasa belum tentu bisa bakalan selancar itu. Next juga nih, akhir-akhir ini gue lagi ngeredesign aset video gue buat motion graphic di 4K, kayak yang terakhir gue buat itu adalah jadwal tayang video gue. Pakai laptop ini aman banget. Mungkin ini dikarenakan juga sama software After Effects sekarang udah update multilayer rendering sama background render previewnya. Jadi segala-galanya tuh udah dimudahin lagi. Ya, siapa yang kira sih buat animasi resolusi Full HD, maksud gua 4K di laptop ultrabook gitu, siapa yang kira gitu. Dan palingan halangan yang gua hadapin saat gua buat aset videonya itu ya paling kalau gua udah main di motion blur aja di tiap layernya. Udah kerasa banget ngeloadnya. Tapi bukan masalah juga, buat preview gua ya gua tinggal diemin laptopnya ya bakalan ngerender sendiri. Lanjut, buat konten nyasar sendiri. Gue biasa set video gue, set studionya pun juga di full portnya. Jadi buat setup gue tuh rapi banget. Di meja gue ditambah monitor 2K wide, audio deck, mic, peripheral gue ini cukup aja gitu ya. Dan gue pun saat buat konten nyasar pastinya gue bakalan record layar gue menggunakan OBS. Di settingan ini pun aman banget buat record video full HD gitu ya. Nggak ada masalah, nggak ada tanda turun performance encodingnya, dan bahkan buat bitrate 6000 aja ini aman banget hasilnya. Ya gue puas banget sih buat workflow gue saat ini jadi salah satu backup yang mantep. Tanpa gaming laptop yang bisa gue pakai, gue dapat beberapa nilai plus dari laptop ini. Kayak performance yang nggak kentang, portabilitas yang ringan dan tipis, plus baterainya keeps long run yang bakal gue bahas lagi nanti. Anyway, buat gaming section, kalian yang udah lihat reviewnya di reviewer lain, laptop ini ya buat ngegame-game ringan udah sangat mumpuni. Dan beberapa AAA masih aman juga. Cuma yang gue alamin saat pakai laptopnya, ketika gue main game Phasmophobia, ya cuman game itu aja yang gue main di laptop itu, FPS-nya aman banget, cuma untuk suhu agak cukup mengganggu ya. Di sisi kiri keyboardnya cukup panas dan agak kurang nyaman kalau lu main gamenya di ruangan non-AC. Harus tambah AC biar netral suhunya. So, pengalaman gue pada laptop ini ya, laptop ini oke banget lah buat di workflow gue. Salah satu laptop mobile yang paling worth it gitu ya. Gue nggak perlu pusing sama isiannya, desainnya minimalis, gue jadi nggak perlu khawatir lagi saat di luar. Dan pekerjaan gue yang biasa diselesaikan dengan laptop ini pun cukup terukur dan lebih dari ekspektasi gue. Dari yang gue kira laptop kreatornya cuma sekedar nama kreator aja gitu ya, tanpa nyatanya gitu ya. Tapi nyatanya maksud gue cukup oke juga. Di laptop ya, gue the beef cuy. Terus, kekurangan kelebihan lainnya pada laptop ini sih masih ada juga. Selain dari desain dan speknya, satu hal yang gue kurang suka yaitu dari audio.
Gue agak sedih mereka nyantumin DTS buat ngeset kualitas audionya. Namun untuk kualitas sendiri menurut gue sih jauh dari kata proper. Power volumenya itu nggak tinggi-tinggi banget, terus bassnya itu kurang dapet. Sama beberapa detail suara juga kurang enak gitu ya. Ya better pakai headset aja sih kalau kata gue. Dan satu hal lainnya, yang ini yang gue suka dari baterainya. Performance baterainya itu top banget lah buat sebuah ultrabook. Laptop ini udah pintar juga buat dynamic performance-nya. Kapasitasnya cukup tahan lama, gue pakai ngedit sambil video pun buat feed IG gue ya bisa tahan 6 jaman. Sedangkan kalau casual bisa itu lebih dari 6 jam gitu. Charger punya teknologi fast charging juga yang mana fullnya itu kisaran 1,5 jaman kalau gue hitung-hitung. Tapi yang terpenting kalau lo lupa bisa aja nih pakai charger handphone lo yang Type-C buat jadi backup powernya. Nice lah. Dan itu sih Acer Swift X AMD ini. Mungkin dari harga buat gue sendiri sangat reasonable untuk kelasan laptop tipis punya. Walaupun sebetulnya di harganya yang sama, kalian dapat pilihan buat ambil laptop gaming yang mana performanya itu lebih tinggi lagi. Tapi dengan penawaran dimensi laptop tipis, gue rasa bukan jadi deal breaker juga buat si Swift X ini. Gue sih suka, sampai gue post di IG gue sendiri. Sama mungkin gue terlihat biasa aja sama desainnya si Acer Swift X ini. Cuma sebetulnya gue tetap ngarepin sih desain barunya buat lini Acer Swift. Karena udah cukup bosan ya. Yang mana bentukannya seperti ini terus gitu. Dari 3, 5, 7 sampai X ini pun dari berbagai generasi cuma kayak refresh isian aja sama fitur tambahan aja gitu. Bukan desain yang baru. Dan buat kalian juga yang kepo sama Swift X, karena banyak yang komen juga buat request bahas laptop ini di channel lain ya, bukan di sini gitu ya. Saran gue sih kalau kalian pengen beli ya go for it, nggak nanggung gitu. Gak nyesel juga kalau kalian udah sesuai sama kebutuhan kalian. Paling tinggal tambah SSD lagi buat maksimalis penyimpanan pada laptop ini. Karena gue begitu sih di sini. Gue bukan tipe orang yang pakai single storage sih. Tapi tetap pilihan balik lagi ke kalian, oke? Kalian yang beli kan. Oke, mungkin itu aja sih pembahasan gue dari Acer Swift X kali ini. Jadi tetap pilihan balik lagi ke kalian, dan kalau kalian mau nanya-nanya soal Acer Swift X ini silahkan komen aja di bawah. Kita diskusin di kolom komentar. Oke, dan seperti biasa juga untuk video nyantai barunya itu ada di hari Rabu dan hari Jumat. Spesialnya di hari Minggu, ngobrol bareng teman-teman di Discord. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel nyantai kalau kalian belum. Like videonya kalau kalian suka, dan juga pastiin sosial medianya kalian juga follow di Instagram kita yaitu Nyandote. Sampai juga join di Discord kita yang linknya ada di deskripsi, dan mungkin itu aja di video spesial nyantai kali ini di Lembang. Terima kasih buat Erwin buat sponsorin lokasi kita ya. Thank you, Erwin, thank you, Erwin. Dan juga teman-teman gue yang sini ada si Nanda, ada si Geri, ada Mas Siska juga yang udah bantu gue. Jadi sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.